Selamat bertemu kembali dalam kuliah online YouTube atau pelajaran rekayasa irigasi. Sekali ini topik bahasan kita adalah crop water requirement atau kebutuhan air bagi tanaman. Ya, mari kita ikuti. Kebutuhan air bagi tanaman atau crop water requirement adalah merupakan volume air yang diperlukan pada zona akar. Ya, kebutuhan air yang diperlukan pada zona akar untuk menjamin terjadinya proses pengambilan unsur hara atau ion uptake oleh tudung akar dari tanah secara optimum sepanjang umur tanaman bersangkutan. Nah, jadi ini adalah yang paling penting di dalam budidaya pertanian sebenarnya adalah untuk menjaga kandungan air tanah di daerah pertumbuhan akarnya. Nah, kita berbicara tentang airnya dari mana, apakah itu dari curah hujan atau harus dengan rekayasa irigasi, itu tidak penting, tidak masalah. Yang paling penting adalah kandungan air di dalam zona akar itu terpenuhi, artinya bisa dipenuhi secara optimum. Nah, secara alamiah memang air itu bisa diperoleh dari air hujan, ya, yang bisa secara natural ya mengisi air tanah. Nah, kemudian mungkin saja dari kapilarisasi, kalau ada air permanent water table gitu ya, dia kapilarisasi bisa mengisi zona akar juga. Nah, jadi kalau kita tidak berikan dengan irigasi, ada kalanya ya, pada saat tanamannya sedang bertumbuh, kebetulan curah hujan tidak cukup dan kapilarisasi juga tidak mencukupi, maka apa artinya? Tanaman tersebut tidak bisa tumbuh secara optimum karena pengambilan unsur haranya tidak bisa terselenggara secara optimum. Satu lagi saya mau jelaskan begini. Kita tadi berbicara tentang kandungan air optimum di dalam zona akar. Kalau air berlebihan pun di zona akar, katakanlah jenuh gitu ya. Kalau dalam rentang waktu yang lama, sebagian besar jenis tanaman tidak sanggup juga untuk hidup dalam kondisi moisture content yang jenuh. Karena dia bisa busuk secara fisiologis ya. Jadi oleh karena itu, untuk berbagai jenis tanaman harus dipastikan bahwa kandungan air itu tidak sampai ke titik jenuh. Artinya oksigen masih ada. Kecuali beberapa jenis tanaman tertentu seperti tanaman padi. Ya, itu bisa jenuh pun bisa. Kenapa? Karena di dalam akar tanaman itu ada saluran oksigen yang langsung ke daun. Jadi digenangi pun dia oksigen, akarnya tetap teroksigenisasi ya. Baik, kita teruskan. Jadi proses ion uptake itu tadi ya, ini bisa kita jelaskan sebagai berikut ya. Nah, tadi saya katakan bahwa di zona akar ya, zona akar itu kira-kira begini. Kalau ini permukaan tanah, ya, kemudian ini ada tanaman kita yang tumbuh, gitu ya. Ini ada tudung akarnya, ya. Nah, kemudian ini ada dahan-dahannya, gitu ya. Nih. Nah, zona akar atau root zone itu adalah ini. Ini adalah zona akar ya. Nah, unsur hara itu sebenarnya kalau dalam pertanian itu disebut pupuk lah ya. Ya, unsur haranya itu setelah diuraikan menjadi organik, kimia organik,
maka dia itu bisa dalam bentuk Ca2 plus gitu, K plus gitu ya, Cl negatif, SO4 2 negatif gitu ya, potasium P3 plus, ada juga yang valensi 1. Nah, ini semua awalnya kan mungkin saja dari H2SO4 gitu ya. Nah, kalau ini tambahkan H2O gitu ya, dia mengurai menjadi bagian ini jadi organik gitu, terurai dalam komponen organik. Nah, kalau tidak ada air, maka katakanlah kita katakan pupuk KCl gitu ya, itu yang selalu kita bisa beli di toko pupuk. Bisa juga NPK. Ini kan natrium, fosfat, dan kalium gitu kan. Nah, ini semua dalam dalam rumus kimia anorganik sebenarnya. Umpamanya P3O P3O5 gitu. Nah, jadi ini semua kalau tidak ada air nggak bisa berubah menjadi ini. Ya. Kalau dia tidak dalam anion dan kation, ya, jadi dia harus bentuk anion negatif dan kation positif gitu kan. Itu nggak bisa diambil akar. Jadi sebenarnya tanaman itu adalah satu proses merubah unsur kimia anorganik menjadi organik. Nah, ini adalah satu proses yang terjadi secara natural. Nah, ini inti dari irigasi ya. Nah, kalau begitu, kalau umpamanya seperti ini, kalau kita tidak lakukan pengisian air yang cukup dalam zona akar ini, ya, itu proses tadi nggak jalan. Jadi kalau begitu, supaya itu bisa berjalan dengan baik, ya, itu airnya kan cuma datangnya dari rainfall, gitu ya. Kemudian kalau ada di sini permanent water table bisa datang dari kapilarisasi ya, kapilarisasi atau groundwater lah. Groundwater. Ini groundwater ini tergantung juga kalau jauh kali muka air tanahnya, ya, muka air tanah ini, ya, itu nggak sampai juga airnya ke sana. Nah, jadi kalau dia relatif dekat ke zone D ini, itu bisa membantu, ya. Nah, kemudian ini hujan kan tidak bisa diatur. Oleh karena itulah kita perlukan satu yang bisa diatur yaitu irigasi. Irigasi ini bisa kita apply di sini nanti gini, nanti kita biarkan dia masuk ke dalam tanah. Nanti diisinya ini, diisinya root zone ini. Nah, dalam hal ini ya, kalau umpamanya kita perhatikan, kita ambil sampel root zone inilah ya, gitu ya. Kita misalkan kita ambil dalam ketebalan D gitu kan. Kalau dalam soil fisik kita bisa bagi ini adalah tanah ya, soil. Ini adalah air, water. Dan ini adalah udara, gitu ya. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda di teknik sipil. Apa yang dimaksud dengan soil fisik ya? Ini adalah soil fisik ya. Nah, soil fisik ya. Nah, jadi kalau disebut moisture content itu adalah besarnya kandungan air ini, ya. Ini dalam hal ini W dibagi dengan D gitu ya. Jadi moisture content itu kalau kita bikin theta itu adalah sama dengan W dibagi dengan D. Kalau ini luas permukaannya kita sebut L luas ya, dibagi dengan luas ya, kali luas.
Ini karena luasnya ini sama semua, D kali A, D kali L sama W kali L, maka sebenarnya ini bisa kita buatkan dalam fraction seperti ini saja. Nah, maksudnya besaran inilah yang harus optimum, ya. Inilah yang harus optimum. Di dalam teknik irigasi atau teknik kebutuhan air yang optimum tersebut itu tidak boleh kurang dari moisture content field capacity. Nanti kita jelaskan, nanti akan saya jelaskan dalam kuliah selanjutnya apa yang dimaksud dengan moisture content field capacity. Jadi dalam pertanian, dalam budidaya pertanian, ya, ini adalah satu besaran yang penting karena kalau kandungan air di dalam tanah lebih kecil dari moisture content field capacity, proses ion uptake tadi, ya, ini yang ada Cl negatif, K positif, P3 positif gitu ya. Ini nggak bisa diambil secara optimum karena akarnya kurang air untuk bisa melakukan satu proses perubahan kimia anorganik itu menjadi organik, ya. Penguraian unsur itu jadi anion kation itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, ini prinsip sederhana dari apa pentingnya irigasi bagi tanaman. Dan yang terpenting sebenarnya adalah di sini, di lahan, ya. Kalau kita berbicara tentang produk pertanian, maka yang penting sebenarnya adalah ini. Yang lainnya itu adalah teknik untuk menghantar air supaya ini dipenuhi. Yang saya jelaskan ini dipenuhi. Moisture content ini dipenuhi. Nah, jadi supaya kita bisa memahami dalam irigasi itu, inti yang utama itu sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan ini sepanjang umur tanamannya. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang tanaman, ini kan, ini kan ada hubungannya dengan masa pertumbuhan tanamannya kan. Nah, jadi artinya mulai dari kita tanam, ya, dari kita tanam ini sampai dengan panen, gitu ya. Ini katakan ini tanam dan di sini panen, gitu ya. Nah, ini mulai dari sini sampai sini itu kandungan air tadi, moisture content tadi, ya, itu harus tetap terjaga. Terjaga apa? Terjaga optimum. Nah, jadi kalau ini adalah moisture content dan ini adalah waktu T, ini adalah growing period namanya, ya. Nah, harus sepanjang itu dijaga. Oleh karena itu, maka cara mengatur atau memanage air itu hanya bisa dilakukan kalau ada campur tangan manusia. Itulah disebut teknik irigasi atau rekayasa irigasi, ya. Nah, sudah bisa dipahami, ya. Jadi kebutuhan air itu juga berubah-ubah kan dari kondisi alamnya atau besar tanamannya gitu. Jadi semua tanaman yang kita budidayakan di sektor pertanian umumnya jenis tanaman yang ada rentang umurnya atau ada growing periodnya. Baik, jadi ini perlu dicamkan, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya crop water requirement atau kebutuhan air bagi tanaman. Ada beberapa komponen atau faktor yang mempengaruhi besarnya crop water requirement. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, ya, perhatikan, faktor iklim dan cuaca, yakni evaporasi,
dan transpirasi, dan curah hujan. Atau di dalam hal ini kita sebut notasinya, evaporasi dan transpirasi itu adalah ET, dan curah itu RE. RE itu maksudnya curah hujan efektif. Ya. Nah, yang kedua adalah faktor tanaman, jenis dan umur tanaman. Ini tanaman itu ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kecil, ya, tipis. Gitu. Itu semua besar penguapannya. Penguapan dari daun tanaman itu disebut namanya transpirasi. Ya. Beda dari satu jenis tanaman dengan tanaman lain. Kemudian umurnya juga begitu. Kalau tanamannya makin kecil, mungkin permukaan daunnya lebih kecil. Kalau dia tanamannya sudah besar. Maka kalau begitu tambah besar dia, penguapannya tambah besar. Biasanya penguapan yang tambah besar ini atau daun yang tambah lebar, dahan tambah banyak akan diikuti oleh tudung akar yang makin banyak atau akarnya makin dalam dan makin lebar gitu ya, makin banyak supaya mengkompensasi transpirasi itu. Di samping itu ada evaporasi, itu penguapan dari tanah ya, tanah yang ada di lahan itu yang tidak kena tanaman mata oleh yang tidak ditutupi oleh tanaman ya. Artinya matahari langsung menyinari tanah atau temperatur memanasi tanah, terjadi penguapan ya. Jadi itu evaporasi. Nah, kalau itu penguapan dari tanah dan penguapan dari tanaman disebut namanya evaporasi dan transpirasi atau disebut juga evapotranspirasi ya. Nah, jadi kalau demikian jenis tanamannya pengaruhnya di transpirasi, kemudian kalau tanahnya itu disebut evaporasi. Itu yang ketiga. Manajemen pengolahan lahan, jenis tanah dan kedalaman air tanah, perkolasi, kapilarisasi, dan seepage. Nah, pertama dulu pengolahan lahan ini, ya, ini berkenaan dengan aplikasi air ya, ke lahan. Kalau umpamanya lahannya tidak diolah sama sekali, gitu, artinya natural gitu. Berarti air hujan atau air yang masuk ke lahan irigasi itu masuk ke root zone itu bisa lebih besar dan bisa juga tidak ada sama sekali gitu. Umpamanya kalau lahannya curam sekali berarti langsung jadi run off semua gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin supaya berhenti sebentar, berarti kita harus bikin unit irigasinya, ya kemiringannya kita sesuaikan. Seperti kemarin ada metode border, metode furrow, atau metode basin. Jadi kemiringannya kita rubah. Gitu ya. Kemudian kalau mau tanaman padi, kita nggak mau juga terlalu besar airnya masuk dalam tanah. Mungkin harus ada dilakukan pengubangan. Itu pengolahan lahan namanya. Nah, kemudian lahan yang miring juga ya, kalau kita tidak kelola secara baik, air itu juga bisa lari ke samping, seepage namanya ya. Jadi oleh karena itu maka pengolahan lahan ini itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air irigasi. Ya, apakah itu melalui perkolasi, kemudian kondisi tanah di mana apakah di daerah pantai pegunungan atau di daerah lereng pegunungan, itu ada hubungan dengan air tanah, dan seepage ya. Jadi sekarang keempat adalah ketersediaan dan manajemen sarana dan prasarana irigasi. Nah, sarana itu apa? Saluran, bangunan bagi, dan bangunan intake. Apakah air bisa setiap saat diberikan atau tidak? Kalau tidak berarti irigasinya tidak tidak memiliki sarana yang cukup sehingga air tidak bisa sampai
ke zona akar tadi sesuai dengan waktu yang diperlukan. Ya, jadi faktor yang 4 ini ada kaitannya, yang keempat ini ada kaitannya dengan efisiensi. Ya, kalau lebih banyak air ya yang hilang, berarti tidak efisien namanya, berarti banyak air yang terbuang. Jadi ada 4 faktor ini yang perlu diperhitungkan dalam merencanakan sebuah sistem irigasi. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau diperhatikan dari 4 faktor ini kalau nomor 1 ini ada di dalamnya adalah evapotranspirasi, ada curah hujan. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dengan konsumsi air oleh tanaman atau kebutuhan air tanaman itu adalah sebenarnya adalah yang ini, evapotranspirasi, yaitu kalau kita ambil di dalam penjelasan di sini ya, saya jelaskan ya. Jadi kalau dalam prinsipnya sebenarnya ini ada tanaman, ini ada transpirasi, kemudian di sini ada evaporasi dan transpirasi. Nah, dalam kondisi yang sedemikian rupa ya, kandungan air di sini itu harus tetap optimum kan gitu ya, di tebal D ini. Nah, sebenarnya konsumsi yang dimaksud itu adalah transpirasi dan evaporasi. Nah, kalau begitu ya, apa artinya curah hujan gitu ya? Itu dalam kaitannya untuk menjaga ini. Di sini kan ada curah hujan gitu ya. Nah, kalau dalam hal pemenuhan ini itu kita bicarakan tentang inflow ini gitu ya. Nah, kemudian kalau umur tanaman ini dalam dalam besaran T ya, T-nya ini akan tambah besar kalau umur tanamannya tambah tinggi gitu ya. Jadi pengaruhnya adalah ini mungkin tambah besar, daunnya mungkin sudah tambah, pohonnya tambah besar, kemudian daunnya tambah banyak gitu kan, transpirasinya tambah besar gitu ya. Nah, kemudian pengolahan lahan, jenis tanah, kedalaman air tanah, dan manajemen ini sebenarnya yang 3 ini semua ada kaitannya dengan menjaga ini ya. Menjaga itu karena dia bisa terperkolasi, bisa hilang ya, keluar dari ini dan kemudian ada masuk. Nah, jadi kalau khusus untuk kebutuhan air bagi tanaman itu adalah ini. Tapi untuk menjaga supaya ini tetap optimum, itu semua faktor ini harus kita perhitungkan. Dan inilah kalau ada defisit di antara ini dalam fungsi waktu, kita harus kenalkan namanya irigasi ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini yang barusan kita sebutkan tadi ya, itu yang merupakan konsumsi tanaman itu adalah yang 2 ini, evaporasi dan transpirasi ya. Tetapi dalam irigasi ya, dalam kaitannya dengan manajemen air di dalam root zone tadi, ya, di dalam root zone ini, maka kita harus melihat semua komponen yang ada untuk memenuhi ini ya, memenuhi evaporasi dan transpirasi ini untuk mengcounter gitu ya. Nah, kalau demikian maka dalam prinsip dasar tata laksana irigasi ini irigasi yang tanaman non ponding, yang bukan tanaman seperti padi ya. Nah, yang padi itu jenis basin tapi airnya kan tergenang terus ya. Jadi kandungan air tanahnya itu otomatis bisa dipertahankan optimum atau jenuh ya. Nah, ini dalam kondisi air tanah yang optimum dan tidak jenuh ya. Nah, tata laksana irigasi itu kita harus perhatikan semuanya adalah di media zona akar ini ya.
zona akar ini. Harus tetap optimum, sudah saya jelaskan tadi, sepanjang masa pertumbuhan untuk non-ponding irrigation system. Ya. Jadi non-ponding irrigation system ini contohnya adalah tanaman apa saja seperti jagung, ya, palawija lah ya. Palawija selain padi, itu semua non-ponding. Kalau mau dibudidayakan, ya. Kemudian tumpukan garam, ya, ini ada kaitannya dengan salinitas, ya. Artinya kalau garam tanahnya makin tinggi, maka tanahnya itu lama-lama salinitasnya tinggi, jadi tanaman itu bisa nggak tumbuh gitu. Ada toleransi tanaman terhadap salinitas itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau air yang dibawa itu membawa garam-garam senyawa-senyawa garam seperti apa namanya P, K, kemudian N gitu ya. Itu kalau dia bergabung N2SO NSO3, NOP, maaf bukan PO3 gitu ya. Jadi ini semua kandungan garam. Kalau makin lama kandungan garamnya makin besar, artinya ion positifnya makin banyak, maka lama-lama pH tanahnya berubah atau salinitasnya berubah. Kalau itu berubah, nanti kasih pupuk pun tanamannya nggak bisa tumbuh. Oleh karena itu, maka ini secara periodik di root zone ini harus dibersihkan itu. Artinya residu-residu pupuk itu, kan kita kasih potasium, kasih natrium, ya, kasih lime, gitu, natrium, dan segala macam itu. Itu ada apa namanya, ada residunya yang kalau lama-lama tanah itu menjadi tambah basah atau pH-nya makin rendah, makin tinggi. Maka itu harus dicuci. Nah, untuk itu biasanya harus diperlukan irigasi tambahan air, ya. Kalau di sini digenangi banyak supaya ini dicucinya, supaya pergi semua ke bawah zona akar ini, atau drainasenya dibesarkan, didalamkan, dan pergi ke drain, terbuang. Jadi kalau demikian, kalau tanahnya sudah netral kembali, diolah, taruh pupuk, tanamannya akan baik lagi, ya. Kemudian harus dipastikan tidak ada waterlogging pada unit irigasi. Waterlogging itu maksudnya jangan bergelombang-gelombang tanahnya, ya. Sehingga ini daerah sini kalau kita kasih air seperti ini, ya. Ini sudah kering, ini masih tinggal air gitu. Nah, itu pun tidak efisien untuk penggunaan air, karena air tersebut bisa mengakibatkan air di dalam root zone pun bergelombang begitu. Jadi kalau yang sudah lewat dari root zone-nya kan nggak bisa diambil oleh akar. Jadi itu termasuk losses, kehilangannya. Nah, jadi untuk itu irigasi ini harus dipastikan 3 ini, ya. Kandungan air pada zona tanah optimum, tumpukan garam secara periodik harus dicuci, dan dipastikan tidak ada waterlogging. Artinya lahannya dikelola dengan baik, harus rata, sehingga air itu meresap semua ke dalam tanah dan merata, ya. Nah, kalau demikian, ya, ini tentang water balance-nya, ya. Coba perhatikan ini. Umpamanya lah irigasi ini belum ikut, ya, misalkan ini keluar. Maka ini sebenarnya adalah keadaan yang natural atau alamiah. Yang ada apa? R itu curah hujan, GW itu apa? GW itu adalah muka air tanah, kontribusi air tanah, E itu apa? Evaporasi, T transpirasi, P perkolasi, S seepage. Nah, inilah secara alamiah. Jadi kalau demikian, maka yang memberikan air itu hanya ini 2 saja. Dan kalau ini besar,
lebih besar dari ini, ya, maka moisture content-nya ini ya, moisture content-nya ini ya, itu tidak mencukupi untuk proses ion uptake seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau demikian produknya pun tidak optimum. Nah, oleh karena itu ya, maka di sini di sebelah kiri ini ada saya buatkan tentang grafik tentang moisture content ya, secara skematis saja. Ini misalkan tanahnya jenuh. Ini yang saya sebut tadi field capacity. Moisture content field capacity. Dan ini adalah moisture content dry, sama sekali nggak ada air gitu ya. Kemudian kandungan air tanah atau moisture content tanah pada saat kita mulai menanam itu bisa saja berada di sembarang tempat ya. Bisa di sini, atau bisa dry gitu ya. Bisa dalam posisi dry. Nah, itu bisa. Nah, oleh karena itu, apabila ini tidak ada, maka ini garis ini bisa terus ke bawah ini. Umpamanya ini kan besaran yang ini. Ini adalah loss ya. Ini adalah gain. Nah, kalau terus kemari, ini kan sudah dilewatinya kandungan air tanah itu tadi sudah di bawah moisture content. Itulah yang tidak diinginkan dalam budidaya pertanian atau budidaya tanaman. Nah, dalam hal ini Anda perhatikan ya, kalau kita aplikasikan irigasi, kapan ini diberikan? Pada saat dia sudah sampai di moisture content field capacity. Tadi saya katakan kalau moisture contentnya sudah di bawah itu, proses ion uptake-nya nggak bisa optimum. Jadi supaya dia jangan sempat itu terjadi, dikasih irigasi. Jadi disitulah perlunya irigasi ini. Kalau ini cukup, ya nggak usah. Contohnya, di sini ada hujan gitu ya. Kalau hujan kan moisture content-nya naik, berarti ini kan bisa pindah ke atasnya lagi, gitu ya. Nah, kemudian kalau begitu irigasinya perlunya di sini gitu, nggak perlu di sini. Nah, ini kan waktu T. Ya. Nah, prinsip seperti inilah yang disebut namanya irrigation engineering, teknik pengelolaan air irigasi. Jadi harus kita bedakan antara teknik penataan air di lahan seperti ini dengan cara membawa air dari sumbernya ke lahan itu. Cara membawa air dari sumbernya ke lahan itu namanya sarana dan prasarana irigasi. Apa saja itu? Saluran dan bangunan hidrolis atau pompa atau pipa. Ya. Tetapi aplikasi yang paling penting itu adalah di lahan seperti ini. Jangan sampai kita bangun sarana dan prasarana yang mahal, tetapi manajemen air di lahan ini, ya, di lahan di mana tanaman itu tumbuh, kita lupa. Maka itu tidak efektif namanya. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini kalau kita tanaman padi contohnya. Tadi kan ini non padi ya. Ini non padi seperti ini prinsipnya. Ya, karena ada saat-saat pemberian air irigasi itu lebih panjang atau lebih pendek. Itu namanya irrigation interval atau interval pemberian air irigasi. Nah, kalau tanaman padi umumnya tidak ada interval pemberian air, dia continuous. Jadi kasih air terus saja, ya, non-stop dari mulai tanam, dari mulai penyemaian tanam sampai tua, sampai panen. Dia kasih air terus. Jadi dia diberikan air sebesar ini tujuannya supaya apa? Supaya genangan ini tetap ada. Jadi genangan itu menjamin ada
infiltrasi yang masuk ke root zone secara kontinu. Nanti di root zone-nya, kalau dia sudah penuh, jenuh pun nggak masalah, karena tanamannya padi. Karena tanaman padi itu mampu hidup di dalam tanah yang jenuh. Nanti selebihnya perkolasi. Inilah yang harus kita minimalisir, ya. Perkolasinya bisa diminimalisir dengan cara membuat lapisan film di sini dengan pengubangan, gitu ya. Nah, bedanya dengan tanaman non padi, masing-masing ini palawija ya. Non padi adalah kalau di sini tadi pemberian air irigasinya bisa lebih pendek, bisa juga panjang kalau ada kontribusi curah hujan diantaranya gitu ya. Nah, jadi kalau padi tidak, ya, dia air dikasih kontinu, ya, hanya kalau umpamanya ada hujan di antara ini, mungkin air irigasinya dikurangi saja, tetapi tetap akan diberikan secara kontinu. Nah, jadi kalau ini kontinu, hanya besar Q-nya ini, mungkin kalau hujan bisa dikurangi supaya jangan sempat ini melimpas gitu aja ya. Yang melimpas ditanggul dari unit irigasinya. Prinsipnya adalah ini infiltrasi dan ini perkolasi ya. Nah, jadi air yang di atas permukaan tanah tetap dijaga untuk tergenang dan diberi air secara kontinu, dan infiltrasi ini menjamin moisture content ini cukup untuk proses ion uptake dari akar tanaman padi ya. Itu bedanya. Nah, kalau demikian ya, persamaan tadi ya, ini adalah kalau dikasih irigasi, maka ini adalah gain ya, ini adalah losses. Ya, itu persamaan water balance-nya. Jadi kalau demikian ya, coba perhatikan persamaan ini. Secara matematis bisa tulis seperti ini. Persamaan ini berlaku pada saat moisture content di sini itu minimum sama dengan field capacity. Jadi menjaga supaya ini tetap tidak defisit dari ini, maka posisi water balance-nya di sini. Kalau dia defisit, maka kalau ini matematisnya kita rubah, maka irigasi. Berapa besar irigasi diperlukan, maka pindahkan ini ke kanan semua ya. Maka itu besarnya adalah seperti ini. Ya. E tambah P tambah T tambah S kurang R kurang GW. Ini dua pindah ke kanan, jadi ini diatur pada setiap daerah irigasi untuk menjamin supaya ini tetap terjaga. Ini prinsip dasar tata laksana irigasi ini untuk tanaman padi, baik untuk tanaman padi maupun non padi, ya, non ponding, sama, ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya bagaimana cara untuk menata air di lahan, di mana tanaman ditanam. Ya. Nah, ini merupakan bagian yang penting karena kalau ini tidak dihitung dengan benar, nanti begitu kita menghitung air irigasi ini, ya, kalau ini salah, nanti kan dimensi salurannya pun salah kan? Karena IR ini itu kan sama dengan Q nanti ya, Q irigasi, ini Q gitu. Nah, jadi oleh karena itu, maka sesungguhnya awal dari perencanaan irigasi ini harus dimulai dari sini. Ya, pahami betul apa yang mau ditanam, kemudian kenali betul karakter tanaman tersebut, bagaimana konsumsi airnya, bagaimana teknik irigasinya, baru kita bicara ke arah upstreamnya. Ya, kita mulai dari downstream, yaitu di mana tanaman ditanam. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi untuk tanaman padi ini lihat ini sama dengan sebelumnya.
ini kandungan airnya sama harus optimum, tapi kalau tanaman padi jenuh pun tidak apa-apa, pasti proses uptake-nya berjalan. Kemudian tanaman padi punya rongga pada ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dan untuk menjaga ketinggian genangan yang itu D ini ya, itu maka dalam tanaman padi diberikan air secara kontinu. Tetapi kalau di tanaman non padi, ketinggian D-nya ini itu ya, D ini diberikan untuk memastikan akan terinfiltrasi ke root zone untuk menghasilkan moisture content yang diinginkan ya. Itu bedanya. Oke, sudah cukup jelas saya kira ya. Nah, kita teruskan. Nah, sekarang begini. Tadi saya sebutkan evapotranspirasi ini disatukan antara evaporasi dan transpirasi. Yaitu ini transpirasi dan ini evaporasi. Ya, jadi kalau tanamannya berjarak gitu, tanah kosong yang kena matahari itu, yang tidak kena tumbuhan, tambah besar tanamannya, tambah sedikit gitu. Tetapi gabungan evapotranspirasi itu tetap saja kombinasi antara penguapan dari tanah dan dari tanaman. Jadi kalau dari tanamannya terlalu besar, dari tanahnya makin kecil. Kalau tanamannya masih kecil, penguapan dari tanaman kecil, dari tanahnya lebih besar. Jadi secara prinsip dia itu mengikuti besar tanaman. Nah, ini ET ini rumus ini sering dituliskan dalam water balance itu dengan cara seperti ini. IR ya sama dengan ET gitu. ET-nya itu biasanya dibuat spesifik, dia crop. Crop maksudnya tanaman. Tanaman tertentu. Jadi ini langsung ditambahkan dengan ini dan dibubuhi tanda C gini ya. Baru komponen lainnya sama. P tambah S kurang R kurang GW gitu ya. Nah, jadi prinsip ini sama. Nah, sekarang menghitung ini dalam irigasi ini memerlukan ketelitian dan memerlukan pemahaman yang baik tentang menghitung ini. Karena ini adalah yang disebut tadi consumption use, crop consumption. Ya. Ini adalah yang dikonsumsi oleh tanaman. Ya. Yang lainnya adalah faktor iklim dan tanah. Ya. Dan ini faktor tanaman dan cuaca. Baik, saya mau jelaskan di sini begini. Tadi saya sebutkan IR sama dengan ET crop tambah P tambah S ya, kurang curah hujan, RE kurang groundwater ya. Nah, ini itu sulit dihitung secara langsung. Jadi dalam irigasi ini kita kenal namanya ET crop ini ya, itu secara empiris dihitung dengan KC dikali dengan etanol gitu ya. Nah, ini yang perlu dihitung untuk setiap bulannya, dan bulan Januari sampai Desember untuk daerah tertentu. Etanol ini ya, etanol ini disebut namanya reference ya, evapotranspiration ya. Nah, atau evapotranspirasi acuan. Ini adalah faktor tanamannya. Faktor tanaman itu jenis dan umur gitu ya. Gitu. Nah, jadi K ini merepresentasikan adalah jenis dan umur tanaman. Ini merepresentasikan iklim dan cuaca. Ya. Nah, oleh karena itu, iklim dan cuaca untuk tanaman acuan. Nah, apa itu tanaman acuannya? Tanaman acuannya adalah tanaman yang diidealisasi. Jadi diidealisasi apa? Ada lahan ditumbuhi oleh rumput yang seragam gitu ya, yang ketinggiannya 15 cm ya,
sinari matahari secara bebas, gitu ya, tidak terlindung oleh bangunan dan pohon, angin bebas, dan moisture content ini optimum, Q optimum. Nah, penguapan dari kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman ini disebut namanya etanol. Inilah namanya referensi evapotranspirasi. Nah, sekarang setiap tanaman bisa saja berada di bawah ini dan bisa di atasnya. Di atasnya kalau KC-nya lebih besar dari 1. Di bawahnya kalau KC-nya lebih kecil dari 1 gitu. Jadi contohnya yang lebih kecil dari 1 itu contohnya apa? Nah, makanya tanaman pokoknya daunnya yang tipis kecil, apa itu? Pinus gitu ya. Itu pasti KC-nya lebih dari 1. Nah, pinus. Nanas. Nah, kemudian yang besar apa? Keladi gitu ya. Nah, ini pasti lebih besar dari 1. Nah, ini KC ya. Ini adalah jenis tanaman T. Nah, sekarang tanaman yang kita tanam bisa saja di antara itu. Itulah yang kita sebut namanya KC. Nah, untuk ini maka kita akan mengenal beberapa metode cara untuk menghitung referensi evapotranspirasi ya. Jadi ini saya sarankan nanti untuk menurunkan pengertian tentang metode-metode ini secara lebih seksama, tolong baca buku yang saya tulis, rekayasa irigasi ya. Ada rekayasa irigasi, mungkin di perpustakaan ada, karena ini tidak saya cetak ulang lagi, mungkin sama abang-abang kelasnya ada ya, tetapi bisa di copy di perpustakaan ya. Ini di sana saya uraikan secara seksama bagaimana metode-metode ini digunakan dan data-data apa saja yang perlu. Nah, untuk ini ada 5 metode utama yang sering digunakan orang untuk menghitung ini tadi, referensi evapotranspirasi. Ingat ya, yang dihitung itu adalah ini. Oke? Nah, pertama yang sering digunakan adalah metode Penman, Modified Penman Method. Ini dituliskan dengan seperti ini ya. C dikali dengan W kali Rn tambah 1 kurang W, FU, EA kurang ED. Jadi C itu adalah faktor koreksi ya, itu adalah untuk mengkompensasikan cuaca siang dan malam. Ada tabelnya di buku itu, nanti kalian lihat. Kemudian W itu adalah faktor koreksi terhadap temperatur. Temperatur juga begitu, temperatur siang dan malam kan beda ya. Jadi itu juga ada besarannya. Rn itu radiasi. Radiasi neto itu maksudnya adalah radiasi yang diterima oleh permukaan tanah, baik itu long wave radiation dan short wave radiation gitu ya. Jadi short wave itu biasanya yang datang dari matahari langsung, kemudian long wave itu dari temperatur udara ya. Jadi itu dua-dua akan memberikan pengaruh terhadap penguapan. Nah, jadi perbedaan antara radiasi yang keluar dari permukaan bumi ya dan yang masuk ke dalam permukaan bumi disebut namanya Rn ya. Itu setiap bulan itu berbeda-beda besarnya tergantung letak matahari ya. Letak matahari itu dari bulan Januari sampai Desember, lintang utara sama lintang selatan gitu berbeda-beda di mana letaknya. Nanti lihat di sana secara garis besar. Ini adalah cara paling baik untuk memprediksikan etanol secara empiris, tetapi ada kelemahannya. Kalau data-datanya tidak lengkap, itu hasilnya jauh lebih buruk daripada metode lainnya. Ya. Jadi hati-hati menggunakan metode-metode ini. Pastikan semua terukur, ya, sehingga bisa digunakan metode yang lebih tepat. Ya. Kemudian FU itu ini faktor angin. Ya. Angin ini adalah angin pada ketinggian 2 meter. Itu pun harus dikonversikan. Ada di sana saya jelaskan bagaimana cara untuk mengkonversikannya secara seksama. Anda baca di buku itu ya. Ini adalah
apa namanya tekanan uap air basah dan kering, ya, lembab dan kering. Dan ini juga harus ada datanya, terukur, tidak boleh ada estimasi atau perkiraan, ya. Jadi Penman ini ditulis demikian rupa. Yang penting data angin, data radiasi sinar matahari, kemudian temperatur, angin, dan kadar lengas, ya. Kadar lengas itu di tekanan uap air ini, ya. Nah, saya kira ini ada 5 metode, ya, yang saya akan jelaskan di sini secara seksama, secara matematis. Anda bisa tulis ini. Nah, ini umumnya dihitung setiap bulan. Januari sampai Desember. Setiap bulan kan beda. Data-data RN beda, ya, FU-nya beda, temperaturnya beda, kadar lengasnya beda. Jadi oleh karena itu, maka ini kalau kita merencanakan irigasi, dia punya ada 12 data dalam 1 tahun, ya. Nah, jadi kalau demikian, di bulan berapa Anda mau tanam, Anda menghitung besaran ini tadi, ya. Kan tadi saya tuliskan ET crop sama dengan KC kali etanol, kan gitu kan. Nah, ET cropnya di bulan berapa, itu tergantung kepada etanol di bulan berapa, ya. Lanjutkan. Nah, ini kalau kita teruskan, metode yang kedua adalah metode Blaney and Criddle. Itu dia hanya menggunakan ini sering juga disebut namanya metode radiasi, ya. Kenapa radiasi? Dan temperatur, ya. Temperatur. Karena apa? Datanya hanya menggunakan temperatur, ya. Nah, kemudian P itu adalah persentase namanya siang hari rata-rata per bulan. Dan artinya setiap lintang itu, kalau di khatulistiwa, lamanya matahari bersinar kan bisa dianggap 12 jam gitu, ya. Tapi di lintang 22,5 derajat utara atau selatan mungkin beda. Di bulan tertentu berbeda, ya. Maaf, ini bukan radiasi, ini metode temperatur, ya. Oke. Ini adalah metode temperatur, Blaney and Criddle. Jadi dia hanya data temperatur. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Tadi kalau kita lihat Penman, ya, ini kan semua komponen cuaca itu ada di dalam, ya. Kalau ini hanya lamanya waktu bersinar matahari secara letak matahari dari Januari sampai Desember dan temperatur rata-rata. Lebih sederhana, lebih mudah digunakan karena datanya mungkin tidak terlalu rumit. Tetapi ini kalau data iklimnya lengkap, Penman lebih baik. Tapi kalau data iklimnya tidak lengkap dan kita paksakan menggunakan Penman, mungkin hasil ini lebih mendekati, lebih baik, ya. Yang ketiga, metode marking, ini metode radiasi, ya. Yang tadi temperatur, ini radiasi. Ini adalah solar radiation equivalent. Jadi artinya solar radiasi itu tadi, seperti saya katakan tadi, ya, RS itu short wave-nya. Jadi kalau tadi di Penman itu dibikin RN gitu, ya. Ini ekuivalen RS. RS itu begini. Ini matahari, itu keluar ada RA, ya. Itu di udara dia keluar jadi RS, ya. Itu sudah sampai ke permukaan bumi gitu, ya. Nah, jadi kalau tadi ada Penman itu, di sini ada RL gitu, ya. Memantul kembali. Jadi sehingga dia punya ada RN sama dengan RS kurang RL gitu. Nah, jadi dalam metode radiasi ini, dia menggunakan ekuivalensi ini saja, RS-nya, dan W-nya faktor koreksi temperatur dan ketinggian wilayah. Ya, itu ada tabelnya. Nah, kemudian ini faktor koreksi terhadap humidity dan angin. Nah, jadi ini lebih sederhana, hampir sama dengan metode
temperatur ini ya, metode temperatur. Ini metode temperatur. Dan ini metode radiasi ya. Nah, ini sama-sama sederhana. Sama seperti saya sebutkan sebelumnya tadi. Metode ini memang sederhana dan data iklimnya terlalu banyak. Dan ini akan lebih baik hasilnya daripada menggunakan metode Penman kalau data-data yang digunakan di Penman itu tidak lengkap. Ya, ingat selalu ya. Kemudian yang keempat, ini yang keempat ya. Ini adalah metode PEN. Ini itu langsung menggunakan panci ya. Ada panci untuk dihitung besar penguapannya. Jadi kalau umpamanya mau di tes dari Januari sampai Desember gitu ya, itu kalau ada data yang bisa digunakan pakai panci ya. Jadi panci itu pen ya. Jadi ada Colorado pen gitu ya. Ada koefisien-koefisiennya, ada ukuran-ukurannya ya, berapa diameternya, kemudian tebalnya berapa gitu ya, tebalnya berapa, nanti dihitung penguapan dari sini berapa, evaporasi di situ berapa, diletakkan di lahan di mana kita mau pakai, kemudian setiap pennya ini ada koefisiennya Kp. Nah, etanolnya dihitung dengan menempatkan itu di di lapangan terbuka di mana tanaman belum ditanam ya. Jadi di situ dihitung etanol. Nah, ini dalam keadaan emergensi Anda bisa gunakan cara ini, yaitu dengan membuat ini dan mengcounter atau mengcompare dengan metode yang 3 sebelumnya ya. Oke. Sekarang bagaimana hubungan ini tadi ya? Kan ada tadi disebut etanol, ET sama dengan Kc kali etanol kan? Oke. Etanol ini harus dibuat pada satu daerah irigasi yang Desember. Temperaturnya semua temperatur rata-rata semuanya dipakai dengan harga rata-rata besaran data iklimnya ya, kadar lengas, temperatur, kemudian angin dan segala macam ya, yang digunakan. Nah, ini dalam karakter tanaman ini tanaman itu tumbuh dari sampai panen itu ada 4 stage atau 4 bagian yang Kc-nya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi contohnya dalam periode ini disebut namanya initial stage. Dalam periode yang mereng ini masa pertumbuhan namanya development stage. Kemudian dalam masa maturisasi atau penuaan itu namanya maturing stage, itu adalah mid season stage, dan pada saat ini adalah menuju untuk panen, itu namanya late season stage. Nah, sama halnya untuk tanaman padi juga seperti itu ya. Ini kalau padi itu disebut namanya adalah pengolahan. Kemudian ada vegetative stage, ada mid season dan ada late season ya. Nah, ini semua contoh growing tanaman palawija. Nah, setiap stage ini Kc-nya beda. Ini semua yang ke atas ini adalah Kc ya. Ini adalah Kc ya. Yang mana besarannya kan beda-beda nih. Nah, kalau demikian, kalau tidak ada air hujan, berarti ya kebutuhan airnya mengikuti grafik ini kan? Seperti ini. Kalau ada hujan, maka ada interupsi di beberapa tempat, adjust dia, yang penting harus bisa memenuhi moisture content di dalam tanah seperti saya jelaskan sebelumnya ya.
Nah, jadi ini ya di slide ini tanaman yang non padi, ya. Sorry. Ini yang non padi, ya. Ini padi ya. Coba lihat perbedaannya. Kalau tanaman padi itu ada periode masa pengembangan. Ini biasanya pada saat tanah diolah, pengembangan seperti yang sudah saya tunjukkan pada slide-slide di kuliah sebelumnya ya. Di sana penyemaian padinya ada di tempat lain, lahan pada unit irigasinya atau peta irigasinya diolah pengembangannya. Itu di situ belum ada tanaman ya. Itu perhitungan kebutuhan airnya tersendiri. Nah, hal yang sama untuk tanaman non padi, ini bibitnya seed itu diletakkan di dalam tanah. Jadi dalam perhitungan ini disebut namanya initial stage ya. Jadi di sana KC-nya sendiri. Ada perhitungan KC sendiri. Baru setelah itu setelah tumbuh dia baru ada KC untuk tanaman ya. Kalau KC1 itu dengan iklim dan etanol saja. Etanol dengan irrigation interval itu dihitung berapa besar KC1-nya ya. Nah, tanaman padi lihat nih. Di awal dia mungkin tanam padi, kemudian di bulan-bulan berikutnya tambah besar. Tapi pada prinsipnya dia ada 4 stage. Untuk ini, kalau di Indonesia itu KC untuk padi ini, ya, KC untuk padi ini dibuat per 15 hari, ya. Ini ada ditulis di Standar Perencanaan Irigasi Indonesia KP, ya, KP 01 sampai 0, sama drawingnya ada 011, ya. Nah, jadi ini prinsipnya. Nah, untuk ini, ya, maka nanti kita perlu menghitung ini. Konsumsi tanaman itu dalam bentuk ET crop, artinya evapotranspirasi dan transpirasi crop. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi, yakni gabungan antara penguapan dari permukaan tanah dengan penguapan air tanaman. Untuk menghitung besarnya evapotranspirasi suatu jenis tanaman yang dibudidayakan di pertanian, maka setiap jenis tanaman dibedakan karakteristik penguapannya transpirasi berdasarkan koefisien tanaman, itu KC ini ya, bersangkutan dan besarnya dan besarnya bervariasi menurut jenis dan umurnya. Itu saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ya, besarnya evapotranspirasi tanaman atau crop evapotranspiration ETC ya, dihitung dengan mengalihkan KC dengan evapotranspirasi acuan etanol atau ditulis dengan formula ini. Perhatikan. Ini setiap bulan ya, setiap bulan atau setiap saat KC-nya berubah, ET crop-nya juga berubah. Nah, referensi evapotranspirasi etanol adalah besarnya evapotranspirasi dari suatu tanaman yang ideal. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mulai dari metode Penman sampai ke metode radiasi, radiasi, temperatur, dan metode humidity. Ya, ada 4 utama yang digunakan untuk menghitung etanol secara empiris. Ya, itu sudah dibuat tadinya. Crop coefficient untuk tanaman acuan ini, ya pada saat etanol ini itu KC-nya sama dengan 1. Ya, oke. Sudah sama dengan etanol sama dengan ET crop, itu KC sama dengan 1. Nah, ini dulu yang penting yang kita harus hitung untuk merencanakan kebutuhan air irigasi. Ya. Karena nanti dalam rumus kita yang tadi IR sama dengan ET crop gitu ya. Tambah perkolasi, tambah seepage, kurang curah hujan, kurang GW gitu ya. Jadi satu komponen ini itu adalah dengan cara menghitung seperti ini. Ya, hitung etanolnya, hitung KC-nya. Kita lanjutkan. Ini adalah satu contoh. Yang paling penting, yang sering sulit untuk menghitungnya adalah menghitung KC. Ya, itu bagaimana cara menghitung KC. Ini adalah salah satu contoh. Ya, Anda bisa perhatikan baik-baik.
Diketahui jagung ditanam pada pertengahan Mei. Ya. Dalam masa pertumbuhan adalah sedikit, masa pertumbuhan angin adalah sedikit sampai dengan sedang, 0 sampai 5 meter per detik. RH minimum, relative humidity maksudnya, adalah 30 sampai 35%. Ethanol initial stage adalah 8,4 mm per hari. Frekuensi irigasi pada initial stage 7 hari. Ya, ini. Nah, ini ditanyakan KC pada masing-masing stage. Ya, jadi jawabannya begini. Pertanaman dilakukan pada pertengahan Mei. Umur tanaman ini adalah growing period tadi ya. Kalau kita perhatikan yang gambar ini tadi, ini adalah 1, 2, 3, 4. Tanamannya jagung ya. Jadi ini adalah stage 1, 2, 3, dan 4. Oke. Stage 1, sorry. Ini stage 1. Dari sini kemari, stage 2 adalah dari sini kemari, stage 3 dari sini ke sini, stage 4 adalah ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan data kita ini ya. Ini initial stage-nya 20 hari, ditanam pertengahan Mei ya, berarti menyeberang ke Juni itu sudah. Development stage-nya 35 hari, mid season-nya 40 hari, late sessionnya 30 hari, total 125 hari. Jadi artinya ini dari mulai di sini sampai sini adalah sama dengan 125 hari. Oke. Nah, ini 125 hari. Ini contoh kita ya. Nah, perhatikan baik-baik. KC inisial adalah 8,4 mm per hari, irrigation frequency 7 hari. 7 hari sekali gitu. Jadi ini dilihat dari sini. Jadi sebenarnya dari mana dapat 8,4 itu? Kira-kira seperti ini. Ini dalam perencanaan irigasi ya, yang teratur atau treaty, ini kalau dia non padi, ini penting. Irrigation interval atau interval irigasi atau curah hujan yang signifikan. Itu berapa hari sekali air kita kasih. Dalam setiap stage ya, katakan initial stage. Ini khusus initial stage. Initial stage kapan? Itu pada saat belum ada tanaman ya, ini initial stage, masih bibit di sana. Oke. Itu tadi dalam soal kita berapa lama? 20 hari kan gitu kan. Dalam 20 hari itu berapa kali kita kasih air? Jadi dalam hal ini disebut irrigation intervalnya adalah 7 hari kan gitu. Berarti 3 kali, hampir 3 kali kita kasih air ya. Awal 7 hari, hari ke-8, hari ke-16 dan hari ke-21 ya. Nah, itu berapa besar etanolnya? Nah, ini pertama dulu yang harus dihitung sebenarnya adalah besar etanol ini, garis kemari. Kalau kita, ini kan kebetulan pertengahan Mei, etanolnya adalah sama dengan berapa tadi? 8,4 mm per hari dalam bulan Mei. Kalau Juni, mungkin ini beda lagi kan gitu ya. Nah, kalau begitu, pertama dulu dihitung adalah etanolnya. Etanol dapat, kemudian lihat. Ini kira-kira berapa hari sekali dikasih air irigasi. Atau ada kemungkinan curah hujan yang ekuivalen dengan besar air irigasi itu bisa diharapkan berapa hari sekali. Pilih ini antara curah hujan dan irigasi. Tapi umumnya itu adalah irigasi, karena itu yang firm, ya, yang pasti. Oke? Nah, kalau kita kasih air 7 hari sekali, berarti kita kena ke grafik yang ini contohnya. Ini tadi kita hitung 8,4 kan gitu ya. Nah, dengan 8,4 kita cari kemari, ketemu sama 7 hari,
Akhirnya kita dapat KC-nya 3,5. Sorry. Jadi kalau etanol di bulan berikutnya, katakan mungkin bulan April gitu kan, mungkin beda. Kalau intervalnya 7 hari, kalau ditanam di etanolnya lebih kecil, maka ingat ini mungkin berada di sini gitu. Dan ini akan menghasilkan KC yang lebih besar. Itu untuk yang initial stage, besar ini. Kita perlu untuk setiap stage itu, kita harus dapatkan besaran interval itu ya. Besaran KC. Nah, kemudian ini di development stage, di mid session. Kenapa development stage nggak kita hitung, gitu ya? Coba perhatikan gambar kita tadi ya. Nah, ini kan mereng dia, seperti garis miring. Berarti initial state-nya udah dapat di sini kita. Nih ya. Di sini kan bergerak setiap hari kan berubah ini KC-nya. Tetapi setelah di sini dia konstan kan gitu kan. Maka kita ambil berapa besar yang konstan ini. Ini adalah di mid session stage. Di development state itu nanti ini interpolasi antara mid session dan initial session ya, atau initial stage. Nah, kalau begitu kita langsung hitung ke mid session selama 40 hari ya. Nah, mid session ini angin lemah, sedang, kadar lengas rendah. Itu ada tabel ya di buku saya itu, di buku yang saya tulis itu di sana ada tabel nomor 27. Kita akan dapatkan KC 1,14 di mid session untuk kondisi tanamannya jagung ya, tanamannya jagung ditanam pada bulan Mei ya, dengan kadar lengas seperti ini nih, maka dapatnya ini. Nah, jadi biasanya abbreviation growing period itu nanti akan ditulis seperti begini ya. Kalau dalam soal kita ini itu kan ada 20, 35, 40, 30 ya. Jadi 20 35, 40 30. Nah, ini adalah abbreviation internasional untuk growing period setiap tanaman untuk irigasi. Kalau ditulis growing period 20, 35, 40, 30. Ini untuk jagung. Ditanam Mei gitu ya. Pertengahan Mei gitu. 20, 35, 40. Semua orang sudah tahu bahwa ini initial stage-nya 20 hari. Development stage-nya 35 hari. Mid session stage-nya 40 hari. Dan late session-nya 40 hari. 30 hari. Totalnya adalah 125 hari. Ya. Nah, jadi dengan melihat tabel seperti saya katakan tadi, ini contohnya ya, Anda bisa lihat di sana, KC1 sudah dapat, KC2-nya ya, di mid session-nya, itu besarnya 1,14. Kemudian late session-nya juga ya, late session juga sama, coba perhatikan. Ini juga garis miring ya, garis miring. Jadi yang bisa kita dapatkan adalah di ujungnya ini. Yang lainnya nanti di interpolasi. Jadi dengan demikian maka kita akan peroleh lagi ya besaran untuk late session, untuk angin yang lemah dan sedang, kadar lengas yang rendah. Di tabel 7 itu dapat KC 0,6 ya. Nah, dengan demikian maka kita sudah dapat KC untuk initial stage, KC untuk development stage, KC untuk KC untuk mid session state, dan KC untuk late session state akhirnya. Nah, akhirnya kita bisa menggambarkan itu bahwa KC tersebut ya khusus untuk development stage dia berada antara 0,35 sama dengan 1,14. Kemudian di
KC untuk apa namanya? KC untuk late season nanti 1,14 sampai 0,6 gitu ya. Jadi artinya gini, development stage di sini 0,35. Di sini 1,14. Nanti late seasonnya di sini 0,6. Nah, jadi ini berlangsung selama 40 hari, ini 35 hari, dan ini 30 hari gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap hari berubah KC-nya. Ini adalah besar KC. Ini tetap gini, initial stage ya. Nah, ini kita gambarkan. Setelah itu, ini adalah merupakan pattern ya, kalau kita menanam di bulan Mei, pertengahan Mei. Kalau menanam di bulan lain, ini rel kereta api, gerbong kereta apinya ini beda lagi gitu. Ya, nah, untuk ini maka kita akan peroleh besaran seperti ini. Sesungguhnya garis hitam inilah yang di lapangan kalau dilakukan penelitian seperti itu bentuk KC tersebut. Tapi diidealisasi dengan garis titik-titik ini sehingga dalam contoh soal kita tadi KC1 adalah yang ini ya, dari besaran ini 0,35, KC3 ya, ini KC3 sama dengan 1,14 dan ini KC4 ya, adalah 0,6. Nah, dengan demikian initial stage, development stage, mid season stage, late season kita sudah peroleh besaran crop coefficient jagung. Kalau kita tanam jagung, ya. Kalau tanam padi lain lagi. Kalau tanam palawija lain lagi. Kalau bulannya lain lagi. Gerbong ini harus kita bawa, kita develop untuk setiap bulan. Jadi planting date-nya itu sangat penting karena itu akan menentukan kebutuhan air. Nah, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita akan bertemu di sesi berikutnya, yang mana di sana akan saya jelaskan lebih rinci bagaimana aplikasi ini dilakukan dalam rekayasa irigasi. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.